Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kandang hewan ternak di Rembang terbakar, ratusan ekor ayam dan sapi mati terpanggang. Dampak musim kemarau, hektaran tanaman cabai rawit merah dan bawang merah di Brebes terancam gagal panen. Digadang-gadang jadi calon gubernur Jawa Tengah oleh putra bungsu Jokowi, Irjen Pol Ahmad Lutfi belum beri keputusan tertulis. Kita awali informasi pertama, kandang hewan ternak di Kaliori, Rembang, dan Grobogan terbakar. Akibat kebakaran, ratusan hewan ternak mati terpanggang. Api membakar pusat peternakan di pinggir pantai Pasir Putih Wates Kaliori Rembang. Selain menghanguskan 9 unit kandang, 3 ekor sapi dan ratusan ternak ayam mati terpanggang. Api cepat membesar karena kandang hewan ternak terbuat dari kayu. Pemadam kebakaran berjibaku selama 6 jam untuk memadamkan api. Diduga korsleting listrik menjadi penyebab kebakaran. Sebelumnya sapi milik warga ini terpisah-pisah. Namun untuk kepentingan penataan objek wisata, semua sapi piaraan warga ditempatkan di satu lokasi. 9 kandang sapi mengalami kebakaran. Alhamdulillah sapi-sapinya masih bisa tertolong oleh teman-teman pemuda Tasikharjo dan 3 ekor yang sempat kebakar. Ini memang untuk mengamankan wisata tempat-tempat. Memang sapi-sapi di Tasikharjo khususnya Dusun Wates ini dikelompokkan jadi satu di sekitar wisata sehingga Pemerintah mengerahkan alat berat untuk mengubur seluruh hewan ternak yang mati akibat kebakaran. Bangunan rumah yang digunakan untuk kandang sapi di Desa Menduran, Kecamatan Berat di Grobogan juga terbakar. Api cepat menjalar ke tumpukan jerami sehingga api sulit dipadamkan. Untungnya 4 ekor sapi yang berada di dalam kandang selamat. Peristiwa kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang pengendara motor yang kebetulan melintas. Karena melihat percikan api dari kabel, pengendara tersebut langsung memberitahu pemilik kandang. Setelah itu yang punya rumah kan mengeluarkan sapi, terus kita memanggil pemadam. Gitu. Ada berapa sapi, Pak? 4 ekor. 4 ekor. Sapinya selamat, Pak. Alhamdulillah selamat semua. Terus? Pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung ke TKP untuk memadamkan api. Mereka menghabiskan 8 tangki air untuk mematikan api. Arif Nur melaporkan dari Rembang dan Grobogan. Informasi selanjutnya, kebakaran melanda gudang vulkanisir ban di wilayah Dusun Pilangsari, Gondang, Sragen. Tak hanya membakar gudang, api juga merembet sebagian rumah warga yang ada di sampingnya. Mobil pemadam kebakaran ini hendak menjinakkan api yang membakar gudang vulkanisir ban di Dusun Pilangsari, Gondang, Sragen. Tak hanya gudang, api yang cepat membesar ini merembet ke rumah warga. Pemilik rumah tak bisa berbuat banyak dan terdiam melihat sebagian besar tempat tinggalnya ludes dilalap api. Butuh waktu 2 jam untuk bisa mengendalikan api. Minimnya suplai air di lokasi menyebabkan pemadaman terkendala. Gudang vulkanisir ban dan merembet di sebelahnya rumah huni, sehingga rumah huni itu terbakar hampir separohnya. Kendalanya sendiri karena air cukup jauh sehingga kita harus menyuplainya agak terlambat. Diduga api berasal dari pembakaran tumpukan sampah berupa kayu dan ban yang menjalar ke gudang dan sebagian rumah warga. Warga diminta untuk tidak membakar sampah sembarangan agar menghindari kejadian serupa. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ya, satu rumah warga di Grobogan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa karena rumah dalam keadaan kosong saat terbakar.
Damkar Induk monitor. Ini ada kebakaran di kandangan, tepatnya di sebelah utara kantor kelurahan. Rumah milik Kamto warga desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan ludes terbakar. Dalam waktu 15 menit bangunan rumah hangus karena materialnya terbuat dari kayu. Kebakaran ini pertama kali diketahui oleh tetangga korban bernama Sumiyati. Saat kebakaran, Sumiyati sempat mendengar suara ledakan. Ia pun panik lalu berusaha mengambil air dari dalam kamar mandi. Tetapi apa boleh buat, usahanya sia-sia karena api cepat membesar. Kejadian Ibu di rumah atau gimana? Di rumah, tapi saya nggak tahu kalau itu ada api tadi. Taunya? Ya sudah merambat tadi. Ada suara ledakan-ledakan gitu Pak? Iya, terus saya kan cari air itu di kamar mandi, saya langsung siram. Warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Api bisa dijinakkan setelah damkar mengerahkan 2 unit mobil ke lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik dari mesin pompa air. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Dampak musim kemarau dan hama tanah, hektaran tanaman cabai rawit merah di Brebes terancam gagal panen. Selain cabai, hektaran bawang merah yang baru ditanam juga terancam gagal panen. Petani cabai di Pantura Brebes kini hanya bisa gigit jari. Hektaran tanaman cabai di Desa Kebogadung, Kecamatan Jatibarang yang ditanam membusuk dampak dari serangan hama dan kekeringan. Batang tanaman hingga buah cabai layu kering dan mati. Petani pun pasrah dan hanya bisa menunggu hujan turun. Jika masih kering juga, petani memastikan mereka merugi hingga puluhan juta rupiah. Ya, karena kurang air ya? Air. Apa kena hama apa ini pakaiannya Pak? Hama dari tanah. Bentuknya apa Pak? Ulet Pak? Bentuknya ini busuk berarti kan dari bawah tanah. Selain cabai, tanaman bawang merah yang ada di Desa Kendawa Buaran, Kalipucang, dan Desa Kertasinduyasa, Kecamatan Jatibarang juga terancam gagal panen. Padahal tanaman bawang merah ini baru berusia 1 minggu. Mencegah kerugian, para petani bawang merah terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa mesin pompa dan membeli solar agar air tetap mengalir. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Kondisi kawasan pesisir pantai utara Pemalang dari tahun ke tahun kian parah. Untuk mencegah kerusakan kawasan pantai, tim penghijauan mangrove menanam 5.000 bibit mangrove di sepanjang muara Sungai Comal. Tarik kiri kanan. Tim penghijau mangrove yang terdiri dari Permodalan Nasional Madani, Tegal, dan pemerintah Kabupaten Pemalang menanam 5.000 bibit mangrove. Mereka menggunakan perahu menuju ke muara Sungai Comal di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang. Bibit mangrove sengaja ditanam di sepanjang muara sungai tersebut karena sering terjadi banjirop di wilayah Kecamatan Ulu Jami serta abrasi yang cukup parah. Menurut data dari Pemkab Pemalang, tingkat abrasi di sepanjang garis pantai utara Pemalang mencapai 30%. Yang kita tanam hari ini 5.000 pohon. Di sini semua Pak? Di sini semua. Nah, kenapa alasannya memilih tempat ini Pak? Karena yang tadi disampaikan 30% kerusakan pantai sepanjang 19 km di Kecamatan Ujang. Banjirop di kawasan pesisir pantai menyebabkan ribuan hektar tambak dan tanaman melati rusak. Dengan penanaman ribuan bibit mangrove diharapkan dapat mencegah abrasi serta meningkatkan populasi keanekaragaman hayati. Saya rasa sangat bermanfaat sekali untuk menjaga ekosistem laut pantai kita supaya sumber alam, sumber daya hayati kita itu tetap terjaga lestari sampai ke anak cucu kita. Bibit mangrove yang sudah ditanam diharapkan dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.